Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istinur, NPM 18111000280, kelas F semester 5, mata kuliah Bahasa Arab MI atau SD. Pada hari ini, kita akan membahas tentang pembelajaran Maharoh Alkitabah. Apa sih Maharoh Alkitabah itu? Kalian pada penasaran kan? Baiklah, kita akan bahas apa itu Maharoh Alkitabah. Yang A. Pengertian pembelajaran kitabah. Maharoh dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar maharoh berubah menjadi bentuk masdar maharoh yang berarti kemahiran atau keterampilan, sedangkan kata kitabah yang berarti menulis atau tulisan adalah bentuk masdar yang berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Maharoh kitabah atau keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan yang tidak dapat diabaikan karena menulis merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan proses berpikir serta keterampilan ekspresi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang B, pembelajaran keterampilan menulis. Adapun unsur-unsur dalam kitabah yaitu yang pertama ada al-kalimah atau sama dengan satuan kata yang terkecil dari satuan kalimat atau unsur dasar pembentukan kalimat. Kemudian yang kedua ada al-jumlah atau kumpulan kata yang dapat membentuk pemahaman makna atau satu kata yang disandarkan dengan kata yang lain. Kemudian yang ketiga ada al-faqroh atau paragraf dan uslub. Keterampilan menulis merupakan usaha penerapan kemampuan dan keterampilan berbahasa yang cukup sulit, karena dengan menulis seseorang akan menerapkan dua kemampuan berbahasa secara bersama-sama, yaitu kemampuan yang bersifat aktif dan produktif. Tahapan pembelajarannya pun membutuhkan suatu proses. Kemudian tujuan pembelajaran keterampilan menulis atau Maharoh Alkitabah yang pertama itu ada menulis huruf Arab dan memahami hubungan antara bentuk huruf dan suara. Yang kedua, menulis kalimat Arab dengan huruf terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik di awal, tengah, ataupun akhir. Yang ketiga, penguasaan cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Yang keempat, penguasaan atau mampu menulis dari kanan ke kiri. Kemudian yang terakhir, mengetahui tanda baca dan petunjuknya dari cara penggunaannya. Jenis-jenis kitabah terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada imla atau al-imla, kedua ada kaligrafi atau al-khat, kemudian yang ketiga ada mengarang atau al-insya. Mari kita bahas satu persatu. Dikte atau al-imla adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat. Kemudian al-khat atau kaligrafi merupakan kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika. Kemudian yang ketiga, mengarang atau al-insya merupakan kategori menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata, atau kalimat saja. Kemudian yang C, ada langkah-langkah pembelajaran menulis. Yang pertama itu keterampilan sebelum menulis huruf. Pada tahap ini, siswa dilatih cara memegang pena dan meletakkan buku di depannya. Demikian juga, peserta didik harus memantapkan cara menggaris, seperti kemiringannya, cara memulai, dan cara mengakhiri. Kemudian, yang kedua itu ada pengajaran menulis huruf. Pada tahap ini, sebaiknya kita mengikuti langkah-langkah seperti ini. Yang A, mulai dengan berlatih huruf terpisah sebelum belajar huruf sambung.
Yang B, tulislah huruf-huruf tersebut sesuai dengan urutan dalam abjad dan mempertimbangkan kemiringan bentuk. Yang C, tulislah huruf-huruf sebelum menulis suku kata atau kata. Kemudian yang terakhir, tulislah 1 atau 2 huruf baru pada setiap pelajaran. Kemudian yang ketiga ada pengajaran menyalin. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru berkaitan dengan menyalin yaitu yang A, tugas menyalin tidak boleh memberatkan para siswa, jadi tugas yang memberatkan dapat menjadikan mereka membenci pelajaran dan gurunya. Yang B, guru memberikan tugas menyalin dengan materi bacaan yang sudah dikenal siswa. Kemudian yang C, guru hendaklah memeriksa latihan setiap siswa dengan memperhatikan ketepatan waktu dan penggunaan metode. Kemudian yang keempat ada pengajaran dikte atau imla. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada guru menentukan materi yang sudah dikenal para siswa agar mereka mempersiapkan terlebih dahulu di rumah. Kemudian guru mendiktekan bacaan dengan perlahan dan teliti. Kemudian guru atau siswa menulis jawaban-jawaban yang benar di dalam buku tulis atau papan tulis. Setiap siswa saling mengoreksi tulisannya baik masing-masing ataupun saling menukar dengan teman. Kemudian yang terakhir, membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dikte yang sudah dilakukan. Kemudian yang kelima itu pengajaran menulis terstruktur. Menulis terstruktur dapat dilakukan dengan berikut ini. Yang pertama dengan kata-kata yang sepadan. Para siswa diminta untuk menulis beberapa kalimat yang sepadan dengan kalimat tertentu. Kemudian yang kedua, menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Kemudian menyusun kalimat dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan, melengkapi kalimat, memperbaiki susunan kalimat, memperluas kalimat dari sebuah kalimat model. Kemudian yang terakhir, menggabungkan dua atau beberapa kalimat. Kemudian yang D, ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran menulis atau kitabah. Berikut ini kelebihan pembelajaran menulis, yaitu yang pertama, suatu peserta didik termotivasi untuk menulis bentuk, lambang-lambang bahasa, serta menimbulkan rasa percaya diri dan menghilangkan ketegangan pada siswa. Yang kedua, peserta didik dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam tulisan Arab. Kemudian yang terakhir, siswa harus terlatih dan sudah mengenal pengucapan kata-kata sebab menulis merupakan aktivitas menyeluruh dalam penguasaan keterampilan bahasa sehingga siswa dapat membedakan bunyi lambang yang didengarnya. Dalam pembelajaran menulis bahasa Arab, selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, huruf hijaiyah yang berbeda dengan abjad terkadang membuat siswa kesulitan dalam penulisan. Yang kedua, siswa sulit dalam penggabungan kata. Yang ketiga, terkadang ada siswa kesulitan untuk menuliskan antara yang didengar dan yang seharusnya ditulis. Yang keempat, tidak menjamin lancar dalam kemampuan keterampilan berbicara. Yang terakhir, siswa terkadang masih kesulitan dalam penulisan dari arah ke kanan. Itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.